ISC UPN Veteran Yogyakarta dengan tema Mineral Research and Reserve Estimation, Economic Evaluation for Geologists. Perkenalkan, nama saya Salsabila yang akan memandu jalannya acara webinar ini. Untuk yang pertama, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh Pak Tarto, yang ketiga adalah saya serahkan kepada moderator, yang keempat adalah penutup. Yang terhormat kepada Bapak Sutarto sebagai pembina MGI SC UPN Veteran Yogyakarta, yang terhormat kepada Bapak STJ Budi Santoso sebagai moderator, yang terhormat kepada Bapak Wawan Riswanto, Bapak Agus Lumbantoruan, dan Bapak Koko Suhanto sebagai pembicara pada webinar MGI SC UPN Veteran kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar kali ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuka acara pada kali ini. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, sambutan oleh Bapak Sutarto selaku pembimbing dari MGI SC UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Bapak Sutarto, dipersilakan. Terima kasih, Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas STJ Budi Santoso, kemudian Pak Koko, Pak Wawan, Pak Agus, dan juga begawan-begawan Geologi Ekonomi Indonesia yang ini saya lihat ada Bu Mega, Mas Uki, dan lain sebagainya. Saya nggak mengira kalau menjadi acara yang cukup banyak peminatnya. Awalnya hanya saya minta Pak STJ untuk mengisi kuliah MKA eksplorasi bahan galian logam nih. Kemudian Pak STJ mengajak temannya, terus saja menyampaikan dibuka sekalian untuk Gustu Kampus RN Pak STJ mengiyakan, dan akhirnya dengan cepat kita buatkan flyer untuk mengundang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak-bapak dari JRN yang disampaikan nanti menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua, ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa itu. Insya Allah, amin. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Salsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutarto. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat pada kita semua. Peserta yang berbahagia memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak STJ Budi Santoso. Kepada Bapak STJ Budi Santoso, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan profesional dan juga mahasiswa, apakah itu dari geologi, geosaintis, maupun mungkin ada sebagian dari Anda dalam engineer. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir, meskipun ini ada masalah teknis yang bisa saja jadi pelajaran ke depan untuk rekan-rekan di UPN sini maupun di tempat yang lain, seperti ini baru kali ini terjadi, begitu ya. Kali ini acaranya adalah JRN NMGI Goes atau Go to Campus dengan tema Resource and Reserve Estimation, Economic Evaluation for Geologists. Jadi memang ini didesain sedemikian rupa untuk membidik kawan-kawan rekan-rekan geologis untuk memahami lebih jauh, khususnya exploration geologis ya, tentang resource, beyond-nya adalah reserve estimasi, dan juga bagaimana sebuah deposit
diassess atau dievaluasi keekonomisannya. Jadi kita beruntung ada 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Pak Wawan Riswanto, Mas Koko Suhanto, Mas Along atau Agus P. Lumban atau Ruan, kesemuanya dari J Resources. Perkenalkan saya sembari teman-teman menunggu juga, ini kita sampaikan sedikit tentang, karena judulnya adalah JRN NMGE Goes to Campus, kita sampaikan sedikit tentang J Resources. Ini adalah kegiatan yang sudah sekian kali atau sekian sering dilakukan oleh J Resources, demikian juga oleh MGI ke kampus-kampus, kesekian belas kali atau kesekian puluh kali. Sebagai overview saja, perusahaan kami adalah sebuah perusahaan tambang nasional, emas, dan sedikit perak, begitu ya, beroperasi di Indonesia dan Malaysia dengan annual production rata-ratanya di sekitar 170 kilo ounces. Kita mempunyai 4 tambang atau 3 tambang yang aktif, 1 sedang dalam masa closure, ada di Malaysia 1 dan selebihnya ada 3 di Indonesia. Di Sulawesi Utara ada 2, salah satunya sedang aktif, yang lain dalam masa penutupan, sementara yang lain ada di Kalimantan Utara. Kegiatan eksplorasi di beberapa project exploration stage-nya, itu ada di Gorontalo dengan Pani dan Bolangitan, juga Bulagidun Blok. Jika Anda bisa lihat itu posisinya di lengan Sulawesi Utara. Kemudian juga ada di Doup, itu di Provinsi Sulawesi Utara, masuk wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Timur atau Botim. Ini adalah diagram atau statistik sederhana bagaimana resource reserve dari masing-masing deposit tersebut. Ini adalah satu review perusahaan dari Bakan, Penjom, Seruyung, Lanut, Doup, ada Pani, ada Bulagidun, kemudian Bolangitan. Sekilas saja ya. Baik, ini yang kita sebutkan tadi bahwa topik membidik rekan-rekan exploration geologist yang setelah Anda menemukan sesuatu, just right after you made a discovery, kita harapkan discovery yang Anda temukan itu adalah sebuah discovery atau sebuah deposit yang mineable dan ekonomik. Nah, untuk menuju ke sana kan tidak ujuk-ujuk sekonyong-konyong dari awal kita menemukannya, gitu. Jadi ada step-step berikutnya adalah segera setelah deposit tersebut didelineasi, apakah itu bentuk atau geometri ore body-nya, ore karakterisasinya, kemudian model geologinya, dan yang lain-lain, melalui drilling, melalui QC yang ketat terhadap data dan informasi. Tentu data-data atau informasi tersebut akan setelahnya digunakan oleh seorang resource geologist untuk melakukan estimasi mineral resource-nya. Jadi satu hal yang sangat penting, betul-betul nanti kita lihat bagaimana Pak Koko akan menyampaikan apa yang diperlukan oleh seorang mineral atau seorang resource geologist untuk bisa secara optimum atau secara maksimum melakukan estimasi atas resource dari deposit yang sudah Anda temukan. Jadi tidak hanya sekedar menemukan, tetapi sudah harus dipikirkan bagaimana next-nya, apakah ini akan mineable suatu saat atau tidak, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan. Karena ini sangat penting pada saat segera setelah resource geologist mengidentifikasi atau mengestimasi, membuat model mineral resource-nya, hanya sekian, tidak semua resource. Jadi resource kalau kita lihat di sini ya, resource ada measured, indicated, dan inferred. Hanya bagian measured dan indicated saja yang nanti bisa dikonversi
dilakukan estimasi reserve-nya oleh kawan-kawan mine engineer. Kita tidak dalam posisi berdiri sendiri melakukan pekerjaan sendiri, tapi kita sudah harus tahu, harus paham apa requirement yang harus kita lakukan sesuai dengan bidang kita untuk bisa menjadi sebuah reserve. Kita ketemu sesuatu yang besar tidak akan ada gunanya jika suatu saat tidak bisa atau sulit ditambang. Nah, sebenarnya ini ada satu missing link di sini, metallurgy ya. Biasanya kita bawa ada metallurgis di antaranya bicara tentang geometallurgy, tapi untuk kali ini kita agak skip sedikit, mungkin nanti Pak Wawan bisa mengcovernya sedikit. Jadi ini adalah diagram bagaimana exploration target discovery, diestimasi resource-nya, dimodelkan kemudian diestimasi resource-nya, baru kemudian dari data atau informasi mineral resource ini teman-teman mine engineer bisa melakukan estimasi reserve-nya. Tentu dengan konsiderasi yang dikatakan atau disebut modifying factors di sini. Ini nanti akan dibahas oleh Mas Wawan dengan detail. Yang perlu Anda pahami adalah kita harus paham betul bagaimana level dari geoscientific knowledge dan confidence terhadap deposit kita. Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang resource geologist mengklasifikasikan atau membuat klasifikasi dari mineral resource-nya. Kalau level confidence terhadap konsep tersebut rendah, maka bisa jadi semua akan invert. Kalau invert, maka tidak akan itu bisa menjadi reserve. Minimal harus indicated atau measured. Kita akan lihat nanti bagaimana Pak Koko akan menyampaikan apa minimum requirement yang diperlukan untuk itu. Baik, ini brief CV dari para speakers kita sore ini. Yang pertama adalah Mas Koko, beliau Teknik Geologi UGM tahun 97, 3 perusahaan terakhir yang di mana beliau membangun karir profesionalnya adalah dari Newmont Nusa Tenggara sebagai exploration geologist, kemudian sebagai resource modeling geologist. Ini sangat bagus sekali, background resource, kemudian background eksplorasi, kemudian sampai ke resource. Oxiana MMG Laos, ini sebagai senior resource geologist, kemudian di PTJ Resources Nusantara sebagai spesialis resource geologist. Pak Wawan Riswanto, Tambang ITB 1988, Newmont Nusa Tenggara juga, senior spesialis engineer pada waktu itu. Di Minera Yanacocha di Peru, sebagian yang paham tentang Yanacocha, seberapa besar, seberapa masif deposit itu, high sulfidation tipenya. Beliau di sana sebagai mine engineer dan lebih dari 5 tahun, sekitar 7 atau 8 tahun berada di Peru. Kemudian PTJ Resources Nusantara sebagai VP Technical Services, sebagai Vice President Technical Services. Kemudian ada Mas Agus Lombantorwan atau Mas Alom, Tambang ITB 94, di PT TCM Project Manager, Sorikmas, Senior Mine Engineer, di PT JRN sebagai Manager Technical Services. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk introductory session ini. Selebihnya saya mohon Mas Koko untuk mempersiapkan presentasinya. Kita akan punya waktu sekitar 30 menit untuk Mas Koko memberikan presentasi. Kita buka sekitar 15 menit untuk sesi tanya-jawab langsung untuk materi resource-nya. Baru setelah itu kita menginjak pada sesi kedua, di mana Pak Wawan dan Pak Alom akan melanjutkan dengan reserve estimasi dan economic evaluation. Nanti sebaiknya untuk yang bertanya bisa ditulis di grup chat saja, jadi akan lebih banyak kita bisa menghemat waktu. Kita bacakan urut dari sejak yang paling atas sampai yang paling akhir, syukur bisa semua terjawab atau terdiskusikan. Baik, Mas Koko, jika Anda sudah siap, silahkan untuk sharing slide-nya. Baik, Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Apakah sudah kelihatan di screen ya? Ya, sudah Mas, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan siang menuju sore hari ini, sedang rasanya ya bisa bergabung dengan rekan-rekan sekalian. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan sekaligus mendiskusikan apa sih itu resource atau sumber daya ya. Mungkin terutama rekan-rekan mahasiswa seringnya dengar resource, reserve, sumber daya, cadangan. Nah, di sini saya mencoba berbicara secara bertahap ya, bagaimana background resource tersebut atau sumber daya, proses apa saja yang dilakukan, sampai nanti produk akhirnya itu sebuah blok model ya, yang akan digunakan dalam hal ini pihak engineer untuk melakukan optimisasi yang hubungannya dengan ekonomi evaluasi yang lebih lanjut ya. Oke. Nah, di slide ini saya mencoba membuat clipping gitu ya. Saya membuka beberapa web dari perusahaan tambang yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau rekan-rekan perhatikan ataupun baca informasi yang ada di dalamnya ataupun media informasi yang lain berhubungan dengan perusahaan, salah satu informasi atau data yang cukup penting menurut saya dan memang itu selalu ditampilkan itu adalah status resource dan reserve-nya. Karena apa? Mungkin kita semua tahu bahwa salah satu value dari project deposit tersebut atau bahkan perusahaan itu sendiri, salah satunya dilihat dari angka resource maupun reserve-nya. Nah, karena angka tersebut cukup penting, maka coba saya bahas di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan aja gitu kan. Oh ya, tadi sudah ini ya diinformasikan di list. Oke, yang pertama, blok model. Jadi produk akhir dari pekerjaan seorang resource geologi itu adalah blok model. Di mana blok model ini nanti yang selanjutnya engineering untuk optimisasi lebih lanjut dengan memasukkan faktor keekonomian seperti tadi grafik yang ditunjukkan oleh Pak Budi ya, modifying factor. Nah, model sendiri gitu posisi yang bisa kita dari data kuantitatif dalam hal ini assay ataupun grade itu yang cukup penting dan yang utama, dan juga data kualitatif misal gitu kan. Kalau kita geologi ada informasi oksidasi, mineralogi apapun itu bisa kita store di dalam blok model ini. Karena apa? Blok ini nantinya bisa digunakan sebagai salah satu basis yang digunakan oleh pihak manajemen untuk melakukan ya. Apakah proyek tersebut sudah cukup gitu ya? Dalam hal ini boleh dibilang oke, exploration stop, drilling stop, sudah cukup, tidak ekonomis gitu ya. Atau sebaliknya, proyek ini cukup menarik ya kan, bisa dilanjutkan pada tahap yang lebih lanjut, mungkin visibility dan selanjutnya. Atau bahkan yang ketiga, mungkin informasi belum cukup, paling tidak status sumber daya atau resource baru bisa menjadi reserve itu kalau dia pada level pada saat di mana kita masih banyak data yang jarang gitu ya, potensial exploration memerlukan data yang lebih rapat di mana drilling direkomendasikan untuk dilakukan. Nah, apa saja sih tahapan yang dilakukan pada suatu proses estimasi resource atau sumber daya? Di sini saya membagi menjadi 4 bagian utama, yaitu preparasi. Preparasi ini lebih menekankan pada database integrity ya, quality dari data yang akan digunakan pada saat estimasi tersebut. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, ini kita sebut investigasi, ini lebih ke
bagaimana kita melakukan domaining yang baik, yang bagus gitu, sehingga nantinya bisa digunakan sebagai dasar atau yang biasa kita sebut sebagai constraint domain pada saat kita melakukan estimasi. Kemudian yang ketiga, block modeling itu sendiri ada namanya variografi, nanti kita bahas lebih lanjut, penentuan parameter, termasuk estimasi teknik apa yang kita gunakan, kemudian validasi, yang ini merupakan hal yang sangat penting, kemudian klasifikasi, dan yang terakhir yaitu reporting. Nah, saya cenderung selalu mencoba menyelipkan salah satu hal yang mungkin basic tapi cukup penting ya. Karena beberapa kali dari pengalaman saya sendiri sebagai research geologist pada saat suatu project itu di-handed over ya dari orang-orang eksplorasi ke resource team dalam hal ini, kemudian lanjut lagi ke engineer, kemudian kalau itu positif dan akhirnya di mining. Nah, pada saat mining atau operation itu dilakukan, itu ada yang nama tahapan rekonsiliasi, yaitu mencoba membandingkan antara apa yang sudah diestimasi dalam hal ini oleh resource geologis, dalam ini block model resource kita sebut, terhadap block model atau data produksi yang dalam hal ini lebih real gitu kan. Banyak kasus bisa jadi dalam beberapa kasus ya bisa jadi hasil estimasi dari sumber daya itu mungkin terlalu tinggi atau overestimate. Begitu ditambang, oh ternyata tidak ada gitu. Atau sebaliknya bisa jadi malah lebih. Idealnya sih apa yang kita estimasi itu pada saat kita tambang itu seperti apa adanya gitu ya. Hanya pada saat apa yang diestimasi seorang resource gitu ya, begitu sampai pada tahap penambangan itu adalah negatif dalam hal ini, ternyata angkanya lebih kecil daripada angka yang diestimasi, itu biasanya yang cenderung disalahkan, bukan disalahkan ya, biasanya itu orang udah cenderung dulu, oh ini estimasinya nggak benar gitu ya. Ya mungkin betul, karena dalam hal ini seorang research geologist dia harus kompeten ya, dia bertanggung jawab terhadap estimasi apa yang dilakukan. Tetapi sebetulnya estimasi itu hanya sebagian aja dari suatu proses estimasi resource ya. Karena error ataupun varian ataupun bias yang ada pada saat deposit itu ditambang, itu sebetulnya sudah di-create atau di-introduce mulai dari awal pada saat sampel itu mulai diambil dari ground. Nah, di sini ada istilah, nah ini coba disimplifikasi aja, ada istilah sampling collection error, ada fundamental sampling error. Misal ini yang sampling collection error yang A gitu kan ya, ada disebut poorly delineated sample. Bahwa target geometri dari deposit itu sendiri tidak tercapai gitu. Jadi bahkan sebelum deposit itu di-drill, diambil datanya, kita sudah introduce error. Apa sebabnya? Karena pemahaman geologi dalam hal ini mungkin dari pemahaman resource geologi dalam hal ini ya tentunya dengan tim eksplorasi ya, itu belum begitu bagus terhadap deposit ataupun endapan tersebut. Misal arah strike-nya ke arah mana, pemenerusannya kemana, dan lain-lain sebagainya. Yang jadi masalah, sampel desainnya juga udah bisa jadi kurang tepat gitu kan. Nah di situ sudah introduce error kita, belum bahkan sebelum kita ngambil sampel. Terus ada lagi namanya extracted sample error, ini hubungannya dengan recovery gitu kan ya, preparation sample error. Jadi mulai dari sampel itu diambil di ground gitu kan, dibor, diambil, dipreparasi, kemudian disiapkan ke lab. Itu selalu ada bias yang kita introduce-kan di situ. Lalu selalu ada error yang kita introduce-kan di situ. Yang artinya bahwa itu berpotensi menjadi selisih angka yang nantinya ada di angka produksi. Kemudian yang bawah itu fundamental sampling error. Apa itu sih fundamental sampling error? Mungkin teman-teman atau rekan-rekan pernah baca teori sampling, KAKC, ada GIS formula, dan lain-lain. Pada intinya sih, pada saat kita melakukan sampling, itu prinsip utama equal probable itu harus ada ya. Sekarang bisa bayangkan bahwa, anggaplah, misalnya pada suatu program drilling ya 50 kali 100 meter, atau bahkan 25 kali 25 meter ya. Misalnya
spasi drillingnya 25 kali 25 meter, kemudian anggaplah secara vertikal sampel yang diambil itu mungkin sekitar 1 meter gitu kan ya. Itu kalau kita bicara volume 25 kali 25, kedalamannya 1, mungkin sekitar 625 meter kubik, anggaplah SG-nya 2,5, itu kan total tonasenya sekitar 1.500-an ton kan. Dari 1.500 ton area tersebut kita hanya mengambil satu sampel gitu ya, anggaplah itu tergantung ukurannya, anggaplah 3 kilo aja gitu kan ya sampelnya. Bisa dibayangkan rasio antara 3 kilo sampel telah mewakili dari 1.500 ton material yang di-drill dengan skala 25 kali 25. Rasionya kan kecil sekali, 3 kilo per 1.500 ton, berarti 1,5 juta kilo, itu mungkin sekitar 0,002%, sangat kecil sekali. Makanya sampling ini cukup penting ya, mulai dari awal sampai akhir dia dikirim, mulai dari dia sampling di core set, kalau itu dia core ya, dia harus equal probable, kemudian tracer dan lain-lain gitu kan. Itu yang dimaksud di sini, bahwa error dari sampel itu sudah mulai diintroduce mulai dari awal, jadi perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu preparasi, yaitu yang saya sebut sebelumnya tadi QA/QC ya, bahwa kita pernah istilah GIGU ya, garbage in, garbage out. Kalau umpamanya data yang kita gunakan sendiri itu sudah tidak benar, ya kan, jangan berharap bahwa nanti model yang dibuat pada akhir proses estimasi itu juga benar. Makanya kita harus memastikan bahwa QA/QC ya dalam hal ini ya, kerjasama dengan orang database itu harus bagus. Biasanya sih QA/QC itu kalau di banyak project itu kadang-kadang dibuatnya belakangan ya, begitu program drilling selesai. Idealnya sih itu dilakukan, maksudnya reportingnya ya. Idealnya sih reportingnya itu selalu sesuai dengan drilling campaign-nya, sehingga kalau kita ketemu error ataupun bias itu bisa ambil action, take action immediately ya, langsung gitu. Di QA/QC sendiri ini kalau teman-teman rekan-rekan pernah dengar ya, itu kurang lebih biasanya ngomongin yang namanya akurasi sama presisi. Ini ada gambar kartun yang coba saya ambil dari Verly 2010 ya. Akurat itu ya lebih kepada seberapa dekat sih hasil assay dari sampel itu yang mendekati angka kebenaran. Walaupun kita nggak tahu angka benarnya berapa sampai itu ditambang. Kemudian presisi itu lebih ke perulangan ya. Seberapa bagus repetisi atau perulangan sampel pada saat kita melakukan di satu tempat. Cukup equal probable, dilakukan beberapa kali nilainya mirip-mirip atau sama gitu kan. Nah, dua hal ini yang menjadi salah satu tujuan utama bagaimana QA/QC itu harus betul-betul dilakukan dengan benar. Nah, toolnya macam-macam ya. Ini hanya contoh aja gitu. Misalnya yang di sebelah ini ada gambar turnaround sampel ya. Saya dicoba plot berdasarkan batch dari sampel, berdasarkan sesuai dengan waktu, kita bisa lihat tren itu berapa turnaround sampel dari tiap batch. Kemudian ini standar sampel, ini kebetulan ngambilnya contohnya Ni ya di nikel. Sampel standar itu biasanya yang sudah dilakukan round robin ya, yang dari lab yang dalam hal ini certified, dia biasanya akan mengeluarkan base value dari sampel standar tersebut. Sekaligus nanti juga akan ada standar error, mungkin standar biasanya 2 standar deviasi, bisa juga 3 ya. Istilahnya range yang bisa ditolerir pada saat kita menerima hasil assay dari lab. Jadi kita harus memastikan bahwa sampel standar kita ya dalam hal ini sebagai pengontrol untuk dia termasuk akurasi dan presisi juga, itu berada di level yang aman, yaitu kebetulan di sini pakai 2 standar deviasi ya. Kemudian kadang-kadang ada baiknya juga mencoba, karena biasanya dalam suatu drilling campaign itu kita mempunyai beberapa jenis sampel standar ya. Nah, ada baiknya juga dibandingkan secara bersama-sama antaranya low grade, medium, sama high grade. Biasanya kalau ada error itu ada tren tertentu ya, yang biasanya bisa membantu kita dalam mengidentifikasi kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan lab. Nah, di sini
duplikat dan original sampel ini yang berhubungan dengan presisi ya. Pada saat kita menyampel di satu tempat, satu lokasi, mestinya nilainya mirip-mirip. Mungkin nggak sama, tapi mirip-mirip. Nah, di sini biasanya macam-macam ya, tergantung dari tahapan samplingnya. Kalau ini cost reject ya, biasanya mengambil 10% toleran gitu ya. Apabila perbandingan antara original sampel dengan duplikat sampel, mestinya kalau dilakukan assaying itu masih plus minus 10%. Ada beberapa paper menyebutkan bahwa apabila populasi dari duplikat atau open error dari duplikat dan original ini errornya lebih dari 10% itu kurang lebih dari 10%. Gini, jadi standarnya 90% ya kan dari total sampel standar itu paling tidak mempunyai error kurang dari 10%. Kalau misalnya tidak, berarti ada sesuatu yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Nah, masuk tahap kedua, yaitu domaining ya. Tahap ini tidak kalah penting ya, karena disinilah knowledge kita sebagai seorang geologis itu sangat diperlukan ya. Tentunya seorang research geologist itu biasanya nggak kerja sendiri ya, mulai dari awal tadi ya, misalnya sampai database itu biasanya kita dibantu seorang database geologis ya. Kemudian di domaining ini kita juga biasanya bekerja berdiskusi dengan orang eksplorasi. Ya, biasanya setelah domaining mulai dari variografi ataupun EDA lah, itu mulai bekerja secara independen. Karena apa? Pada tahapan ini adalah salah satu kunci penentu ya. Karena domain inilah yang nanti akan digunakan sebagai constraint atau envelope ataupun batasan pada saat kita melakukan estimasi supaya estimasi kita tidak over ataupun bahkan terlalu dilute atau terlalu rendah karena dia bercampur dengan low grade. Jadi ini yang ini yang utama ya. Kemudian tentunya biasanya lah dari seorang exploration geologist kita juga dari tim eksplorasi biasanya kita mendapatkan model litologi, model alterasi dan lain-lain yang berhubungan dengan deposit. Tentunya yang berhubungan dengan kalau itu gold ya, yang mengontrol gold, kalau itu tembaga, copper yang mengontrol mineralisasi tembaga tersebut. Kata kunci yang biasanya dan boleh dibilang 99% lah research geologist itu ada kata-kata stationary. Bahwa suatu domain itu baru bisa valid ataupun bisa digunakan sebagai constraint domain itu kalau dia sudah stasioner. Apa sih stasioner itu? Jadi dimanapun kita mengambil sampel di dalam domain tersebut, itu karakteristik statistiknya akan mirip-mirip. Jadi stasioner. Kalau misalnya kita plot secara statistik itu biasanya kita plot misalnya di histogram aja yang sederhana, itu biasanya histogramnya itu cenderung kita sebut bell shape ya, normal distribution atau minimal log normal distribution. Karena apa? Salah satu asumsi penting yang nanti akan kita gunakan pada saat melakukan estimasi. Dalam ini mungkin teman-teman sering dengar namanya kriging ya, itu salah satu metode yang cukup sering digunakan, linear estimasi ya, disebut blue-based linear unbiased estimate. Itu mensyaratkan bahwa domain tersebut harus stasioner. Nah, ini salah satu contoh saja. Ini pada saat ini adalah ini sudah main out dan depositnya pada waktu itu saya di Laos itu. Ini adalah supergene enrichment ya, copper. Jadi di sebelah baratnya dari sistem ini ada porphyry, copper moly yang cukup besar. Kemudian di sebelah selatannya itu ada gold sediment hosted ya. Ini saya hanya ngambil salah satu satelit depositnya yaitu copper enrichment, dalam hal ini dominan malachite ya, copper karbonat, yang saya coba estimasi untuk mengetahui berapa jumlah resource-nya. Nah, pada saat saya melakukan domaining ini, ya disebutkan di sini bahwa sekali lagi saya sebut 3 kali ya, geologi. Jadi kita jangan
tetap saja seorang resource geologi jangan terlalu istilahnya the beauty of statistic itu belakangan lah. Yang jelas geologi itu yang sangat penting karena itu yang akan menjadi panduan kita nanti pada saat kita menemukan masalah gitu kan. Pada saat semuanya dibalikin ke geologi, itu semuanya akan relatif lebih mudah. Ya, pada saat itu saya mencoba pada saat melakukan domaining ini, saya plot ini kan ya, ini ada nilai grade CU di sini, kemudian ini ada big fault di sini, cenderung hampir east-west ya, antara blok di utara itu cenderung calcareous dan dolomitik, yang di sebelah selatan ini siliciclastic rock, ya kan. Kemudian saya mencoba melihat hubungan apa sih yang mengontrol cover di sini. Walaupun sebetulnya biasanya dari exploration geology dari pihak eksplorasi biasanya sudah membrief kita, oh ini kontrolnya calcareous rock, oh ini paleo water channel yang kemudian mengontrol pengendapan cover instrument di sini. Tetapi kita perlu mengujinya satu persatu ya. Saya cek plot bagaimana cover itu terhadap weathering zone, cover itu terhadap lithology, cover itu terhadap structure block dan lain-lain sampai ketemu apa sih kontrol geologi yang paling dominan mengontrol mineralisasi cover tersebut. Nah, ini lithology modelnya. Sebelah utara yang warna biru itu dolomite zone, kemudian yang warna orange itu adalah calcareous rock, yang sebelah selatan warna agak pinkish ini adalah yang siliciclastic rock. Sampai pada akhirnya domain yang cukup stable, robust dalam tanda kutip stasioner itu pada saat saya menghubungkannya dengan mineralogi. Jadi dari basic logging ya, logging itu kan ada informasi lithology, structure macam-macam. Kemudian yang paling dekat itu adalah dengan mineraloginya. Nah, di mana kalau di sini ada CUO saya sebut di sini ini adalah ini adalah malachite zone yang di logging oleh teman-teman di Corset ya, teman-teman exploration secara visual gitu kan. Ternyata cukup match dekat dengan assay cover itu sendiri. Bisa dilihat di situ bahwa rata-rata covernya itu sekitar 3,7 ya persen, ini statusnya persen. Kemudian salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana domain itu sudah robust atau belum itu biasanya CV ya salah satunya. CV itu adalah standar deviasi dibagi min. Pada dasarnya kita ingin melihat berapa rentang panjang dari variasi dalam hal ini grade cover di dalam domain tersebut. Semakin kecil CV-nya, semakin homogen domainnya, semakin bagus domainingnya stasioner. Nah, ini yang warna hijau itu adalah cover carbonate zone yang didelineasi secara manual ya, berdasarkan logging dan tentunya kombinasi dari assay drilling. Nah, seperti saya sebutkan tadi, setelah kita melakukan wireframing tersebut atau domaining, constraint domain-nya kita sudah ketemu, kemudian kita juga melakukan uji statistik. Biasanya sih yang mudah aja kita plot dengan histogram ya. Kita coba lihat bagaimana sih bentuk dari histogram tersebut. Apakah sudah cukup stasioner dalam hal ini bentuk bell shape log normal seperti ini. Pada saat kita masih menemukan peak-peak yang lain, itu ada kemungkinan kita masih perlu lagi merevisit domain kita. Mungkin masih ada populasi lain yang belum bisa didomainkan sehingga nantinya mestinya CV ataupun varian dari model domain ini lebih bagus. Bisa juga kita plot juga dengan cumulative probability plot. Jadi ini metode-metode sederhana yang cukup powerful ya. Salah satunya banyak metode-metode lain yang digunakan, tetapi paling nggak ini yang bisa digunakan dan mudah untuk dicek secara visual juga. Pada intinya kita mencoba membuat domain itu satu populasi, satu geologi control, satu event mineralization control, sehingga mempunyai orientasi yang sama, sehingga domain itu kita sebut stasioner itu tadi. Nah, setelah domaining itu selesai, kita beranjak yang tahap selanjutnya yaitu model creation ya.
Di sini kita mulai bermain-main dengan blok model gitu ya. Sebelum masuk ke variografi tadi, ini ada gambar blok model di sini ya. Ini salah satu deposit gold kita di JRN itu ya, sudah mine out. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan lihat di sini kan, ini warna grid ya dari gold tersebut. Yang merah mestinya punya kadar yang lebih tinggi, ke arah biru warnanya lebih rendah. Nah, apa yang kita coba bahas di sini adalah yang cocok akan kita hitung satu blok tersebut ya. Banyak sekali metode atau estimation teknik yang ada gitu kan ya. Tetapi yang paling sering digunakan gitu kan ya, itu kalau teman-teman dengar kriging, khususnya ordinary kriging. Dia adalah salah satu metode linear approach yang banyak digunakan di industri saat ini. Mungkin pernah juga dengar inverse distance ya. Inverse distance, mungkin pangkat square 2 bisa 3, bisa 4, ya biasanya square pangkat 2. Apa bedanya inverse distance dengan kriging ini? Sebetulnya inverse distance sendiri sudah menggunakan faktor jarak pada saat dia mengestimasi suatu blok model ya dari sampel-sampel yang ada di sekitarnya. Jadi ada weightingnya berdasarkan jarak. Semakin dekat sampel terhadap center blok model, pengaruhnya akan lebih besar dibandingkan sampel yang posisinya lebih jauh. Hanya saja untuk inverse distance ini belum istilahnya 100% mengakomodir feature dari geologi. Sementara kalau ordinary kriging itu ada namanya variografi ya. Jadi tidak hanya sekedar weighting by distance, tetapi juga ada ke arah mana sih kemenerusan dari grid ini, ke arah mana sih high grid ini melampar gitu ya. Nah, itu fungsi dari variogram itu sendiri nanti. Nah, ini hanya sekedar mencoba sedikit overview. Seperti saya sebutkan tadi, salah satu metode yang cukup populer itu ordinary kriging ya. Itu salah satu pendekatan linear yang cukup populer yang bisa disebut BLUE tadi, Best Linear Unbiased Estimate. Nah, tapi tidak semua deposit juga cocok ataupun bisa menggunakan metode ini, gitu kan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, gitu kan, sebelum kita memilih suatu metode estimasi. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, ordinary kriging atau OK ini biasanya mensyaratkan bahwa domain itu harus stasioner, yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, banyak tes yang bisa dilakukan untuk menguji bahwa domain ini cukup stasioner atau tidak. Kalau umpamanya tidak, berarti tidak cukup bagus untuk dilakukan dengan metode OK. Mungkin kita harus menggunakan metode lain, probability, dalam hal ini mungkin non-linear seperti multiple indicator kriging yang sebelah kanan ya. Nah, salah satu cara yang mudah untuk melihat, banyak cara ya, secara statistik jelas, tapi paling tidak kalau kita plot saja grid dari bisa dari data drilling ataupun ya biasanya data drilling, kita bisa lihat. Coba sebelah kiri ini adalah sistem porphyry ya. Kalau teman-teman lihat high grade ke arah low grade, itu kan gradasi ya. Jadi kalau kita buat kartunnya di sebelah kiri ini kelihatan nih, zona low grade itu melingkupi zona yang lebih tinggi, high grade di dalamnya, kemudian ada zona lagi high grade lagi yang di dalamnya gitu kan. Sementara yang sebelah kanan ini kita bisa lihat bahwa kalau kita buat kartunnya di sini, arah dari zona high grade dan low grade itu bisa kemana-mana gitu kan. Ada yang utara selatan, ada yang sedikit agak serong northwest. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa envelope zona high grade itu tidak selalu di-envelope dengan zona low grade. Nah, itu secara visual paling tidak. Nah, variografi ini salah satu tahapan yang cukup penting ya dalam estimasi resource. Karena inilah yang membedakan, seperti saya sebutkan tadi, bahwa dengan menggunakan variogram, berarti kita tidak hanya weighting by jarak, tetapi juga weighting by arah juga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini,
Apa sih variogram itu? Intinya sih dia mencoba melihat yang arah adalah jarak ya, sementara yang arah sumbu Y atau vertikal ini adalah varian itu sendiri, kita sebut SIL. Semakin ke arah kanan, semakin menjauh, mestinya semakin sampel itu jauh, mestinya semakin tidak berhubungan. Sampai di suatu titik, kita sebut total SIL di sini, itu bahwa sampel itu sudah tidak berhubungan satu sama lain. Nah, anggaplah ini 5 meter, 10 meter, 20, 25. Jadi pada jarak 25 meter ini adalah maksimum SIL, bahwa sampel itu masih berhubungan. Lebih dari itu, sudah nggak berhubungan lagi. Kurang lebih begitu. Jadi ini diplot berdasarkan semua arah, ya kan 360 derajat, kemudian 90 degree, semua arah, gitu kan kita lihat orientasi mana yang paling bagus. Pada saat dia searah dengan arah strike ataupun kemenerusan dari grid atau deposit tersebut, mestinya variogramnya akan bagus seperti ini. Tetapi pada saat dia tidak pada arahnya, gitu kan, biasanya cenderung tidak beraturan, dan bahkan mungkin range, kita sebut range itu adalah panjang dari jarak sampel itu sampai dia ketemu SIL, itu range-nya pendek sekali. Pada saat searah strike, itu range-nya pasti panjang, menunjukkan bahwa sampel itu masih berhubungan cukup jauh. Pada saat range-nya pendek, ya mungkin itu bukan arah kemenerusan dari grid itu sendiri. Nah, selain variogram tadi, banyak hal juga yang perlu diperhatikan pada saat melakukan estimasi ya. Mulai dari berapa sih ukuran blok model yang akan dipakai, berapa sih lebar search parameter yang akan digunakan, berapa sih jumlah minimum maksimum sampel yang akan digunakan, berapa sih decrestation point yang dipakai untuk mengestimasi tiap-tiap blok itu. Biasanya yang biasa kita gunakan melihat dari kriging efisiensi dan slope of regression-nya ya, kita coba plot, melihat by block size, by minimum maksimum sampel, sampai ketemu suatu variasi kombinasi di mana kriging efisiensinya cukup bagus, kemudian slope of regression-nya cukup bagus juga, nanti itu digunakan sebagai parameter. Biasanya dipilihkan blok di mana jumlah sampelnya cukup banyak, kemudian blok di jumlah yang sampelnya agak jarang, dan yang jumlah sampelnya sedang-sedang. Nanti ini akan sangat membantu pada saat kita menentukan parameter tersebut. 5 menit lagi, Mas Koko. Oke. Block model validation, ini sangat penting juga ya, bahwa ujung-ujungnya sebelum kita melakukan klasifikasi, validasi itu sangat perlu dilakukan, bahwa sebagaimana kita yakin bahwa apa yang sudah kita estimasi itu cukup robust atau mendekati dengan data atau yang kita gunakan. Syukur-syukur kalau kita punya informasi data produksi ya, jadi langsung ya ke production, yaitu dalam hal ini datanya grid control, untuk mengukur sekaligus mengadjust seberapa bagus sih parameter yang telah kita gunakan. Nah, yang selanjutnya adalah masalah klasifikasi. Tadi udah disinggung oleh Pak Budi. Jadi kalau kita yang sebelah kiri adalah domainnya resource, sebelah kanan ini adalah domainnya reserve atau cadangan, dalam hal ini adalah pihak engineer, yang nanti mungkin Om Alom atau Pak Wawan yang akan bahas lebih lanjut. Pada intinya sih, kita bisa lihat di sini ya, mulai dari inferred, indicated, measured, itu pertimbangan utamanya adalah keyakinan geologi. Jadi tidak ada, kalau misalnya teman-teman baca di GORC ataupun di KCMI, itu tidak menyebutkan secara spesifik kapan sih disebut terukur, kapan sih disebut tertunjuk, kapan sih disebut tereka gitu ya. Jadi, tapi di situ disebutkan bahwa yang namanya terukur itu tingkat confidence-nya pasti lebih tinggi dibandingkan tertunjuk, dibandingkan tereka, dan lain-lain. Ini lebih ke confidence geologinya. Bisa spacing data, bisa nanti properti dari estimasi pada saat kita melakukan kriging, dan lain-lain. Banyak hal kadang-kadang berdasarkan estimasi, gitu ya. Kita menunjukkan bahwa blok kita itu berdasarkan misal spacing data, berdasarkan misal kriging of error-nya, dan lain-lain, itu baru sampai level tertunjuk umpamanya.
Tetapi karena kita yakin terhadap geologinya, ya udah kita upgrade aja jadi terukur atau jadi measured. Atau sebaliknya, walaupun secara statistik dia sudah indicated, tapi kita nggak terlalu yakin dengan geologinya, ini sebetulnya menurutnya gini benar atau enggak sih? Kadang-kadang di downgrade sama seorang research geologist itu menjadi inferred. Makanya tadi penting sekali bahwa informasi geologi itu bisa tertransfer dengan baik sehingga seorang research geologist itu cukup memahami apa sih itu geologi daerah sini gitu ya. Ini aja deposit balik tadi yang deposit yang submergent enrichment cover tadi. Kalau teman-teman lihat di sini warna hijau ini adalah measured, warna orange ini adalah indicated, yang agak warna biru agak abu-abu ini adalah yang inferred ya. Jadi semakin dekat dengan informasi drilling, semakin banyak drillingnya, dia tentunya tingkat keyakinannya lebih tinggi, yaitu measured, kemudian agak jarang indicated, dan lain-lain. Walaupun tidak hanya sekedar spacing drilling ya, tapi kurang lebih spasi drilling itu juga menunjukkan di mana confident data lebih banyak, di mana data lebih banyak, disitulah confident kita. Kemudian yang terakhir, reporting. Singkat saja, saat ini mungkin teman-teman juga sudah banyak baca atau sudah dengar ya, di Indonesia ada namanya KCMI, yang terbaru adalah 2017, sebelumnya 2011, sebelum ada KCMI biasanya menggunakan GORC, ada GORC 2000, yang terakhir 2012, sebelumnya 2002. Apa sih ini? Pada intinya, kode ini memberi guidance kepada kita, seorang resource geologist ya, minimum standar pada saat kita melakukan pelaporan publik, sehingga dalam hal ini mungkin investor ataupun tenaga ahlinya itu bisa pada saat membaca report tersebut bisa membuat pertimbangan atau keputusan yang semestinya ya berdasarkan pemahaman mereka dengan yang 3 pilar ini, ada transparansi, ada materiality, ada kompetensi. Jadi semuanya jelas, tidak membingungkan, tidak ambigu, kemudian materiality bahwa semua informasi yang ada kita cantumkan, dan tentunya yang terakhir itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Nah, KCMI sendiri ada namanya CPI ya, Competent Person Indonesia. Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lebih lanjut nanti. Mungkin itu dulu ya, karena udah waktunya Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Koko. Jadi ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya kan agak kritikal ini untuk membahas pertanyaan di sekarang, sementara masih ada 2 pembicara yang meskipun itu dalam satu paket tema. Mungkin kita ubah sedikit mekanismenya, pertanyaan di belakang saja. Jadi nanti kalau misalnya kok tidak tidak cukup waktunya untuk mengcover semua pertanyaan, paling tidak materi sudah dibawakan oleh para narasumber. Mas Koko mungkin bisa ya sembari nanti mengikuti presentasinya Mas Wawan untuk melihat beberapa pertanyaan di chat grup di grup chat. Jadi nanti pada saatnya membahas itu sudah langsung point by point sesuai dengan siapa yang mengajukan pertanyaan. Saya pikir begitu. Mas Wawan, ini pas jam 4.30, kalau bisa dikompres di 30 menit, maksimum 45 menit itu mungkin kita masih punya cukup waktu sedikit untuk berdiskusi di belakang. Mas Koko, kalau misalnya agak bisa dicoba dijawab di chat boleh juga Mas Koko. Jadi siapa tahu itu bisa membantu mengefisienkan waktu. Baik, berikutnya adalah Mas Wawan Riswanto sebagai speaker kedua yang nanti juga akan dikombinasikan dengan Pak Mas Agus, Mas Alom. Silakan Mas Agus atau Mas Wawan yang akan sharing presentasinya. Alom, nanti kamu sharing kan? Iya, presentasi nanti saya share. Oke, selamat sore semuanya, Pak Budi, Pak Toto dan semua yang hadir ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan ide yang sangat bagus itu untuk memanfaatkan waktu WFH kita ini lebih
efisien dan efektif dengan menambah pengetahuannya. Saya hanya membuka sedikit, nanti Pak Agus yang akan melanjutkan. Jadi intinya ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah dipresentasikan atau apa yang sudah dihasilkan dari tim eksplorasi dan tim modeler. Jadi setelah menjadi resource, bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi reserve gitu. Karena banyak sekali tahapannya, sehingga banyak resource yang berakhir di dalam cadangan itu, di dalam sumber daya sendiri gitu. Dia tidak akan menjadi cadangan karena tidak memenuhi dari faktor pengubahnya gitu. Atau faktor pengubahnya tidak ada yang tidak dipenuhi gitu, sehingga itu tetap menjadi sumber daya gitu. Nah, di sini ya peran dari engineer adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya ini untuk menjadi cadangan. Tentunya bagaimana faktor pengubah itu. Jadi itulah peran dari engineer supaya faktor pengubah itu bisa doable gitu, sehingga sumber daya ini bisa menjadi cadangan. Kemudian mungkin ada beberapa tujuan yang berbeda gitu dari geologis kemudian dari engineer gitu. Mungkin dari geologis sebanyak mungkin menghasilkan sumber daya dan nanti akan dikonversikan ke dalam cadangan, ya taruhlah misalnya 40%, 50%. Nah, tetapi dari sisi engineering, bagaimana sumber daya itu menjadi cadangan yang lebih atraktif, lebih ekonomis, lebih low cost, kemudian low capital cost dan low cash cost, dan menghasilkan NPV yang setinggi-tingginya. Itu dari sisi engineering. Nah, itu nanti teknis high levelnya akan diterangkan di sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan pembukaan dari saya ya. Selanjutnya Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih Pak Wawan, Pak Budi, teman-teman MGI, di teman-teman UPN juga yang hadir di sini semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, kita sekarang masuk ke bagian reserve. Bagaimana ceritanya yang tadi Mas Koko udah banyak bercerita, blok model. Blok model inilah yang menjadi jembatan antara geologis sama engineer. Apapun yang katanya banyak ABC, semua tertumpah di blok model, dan engineer akan membaca yang ada data yang data yang terangkum di dalam sebuah blok model. Dalam hal ini blok model kita ngomongin JRN, core bisnisnya adalah mostly emas. Dan di sini dikatakan kita ada beberapa outline, kita akan membahas, karena waktu terbatas kita mungkin membahasnya tidak terlalu dalam ya. Kita akan bahas reserve, kita akan bahas cut rate, kita akan membahas sedikit tentang P-design dan phase, juga ada mine planning, kemudian ada equipment dan capital expenditure, juga economic evaluation. Oke, reserve. Apa sih yang disebut dengan reserve? Reserve tadi Pak Wawan sudah menyinggung sedikit ya. Reserve disebut reserve ketika dia dapat ditambang dan memiliki nilai ekonomi, dan yang dikatakan memiliki nilai ekonomi ini yang menurut definisi dari geologis memiliki derajat keakuratan paling tinggi. Dan kita selalu, kalau kita lihat tadi ini sudah ada ditampilkan oleh Koko, yaitu dari measured, indicated, inferred, atau tiga kategori dimiliki teman-teman dari geologis,
si mining engineer mostly melihat measured indicated, dan measured indicated ini akan diterjemahkan menjadi proven dan probable, terkira. Dan di sini dikatakan yang kita laporkan hanya dari zona dari indicated dan measured, dan ini nanti akan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi apakah dia kategorinya dapat masuk measured proven, indicated probable, atau measured masuk probable, atau indicated juga bisa turun lagi nanti, dan dia tidak masuk kepada reserve yang harus dilapor. Ya, itu yang disebut dengan mineral reserve. Dan itu juga disebut reserve kalau kita sudah memasukkan di sini adalah faktor ketika kita menambang, karena ketika kita menambang nggak mungkin sempurna. Sempurnanya kita harus memasukkan faktor dilusi dan kehilangan. Jadi artinya ketika kita tubuh, ya, yang tubuh ore itu mungkin kita akan dapat waste terambil dan itu masuk ke dalam materi yang kita katakan ore. Dan ini terjadi dalam proses penambangan. Dalam proses penambangan juga proses ekstraksi, ya, itu tercover di dalam materi yang disebut reserve. Kemudian ini juga didefinisikan juga pada fase-fase studi, karena banyak sekali fase studi yang sebelum tambang maju untuk memulai pertambangannya, untuk mulai eksploitasinya. Fase ada beberapa ini masuk kepada fase eksplorasi, ada masuk kepada fase development, dan ini semua melalui proses-proses itu. Ada beberapa yang mengatakan pre-feasibility study, feasibility study, ya, atau studi-studi yang lain. Yang pasti semua studi-studi ini hanya untuk meyakinkan cukup ekonomiskah sumber daya yang dikatakan ada di suatu tempat tadi dengan menambang, dengan metode penambangan yang kita akan pilih. Juga ada beberapa modifying factors yang nanti kita masukkan, itu sudah masuk di dalamnya. Jadi kalau dikatakan, oh kita sudah dapat block model, measure indicated inferred, oke, kalau gitu kita punya measure indicated, ini jadi reserve. Tergantung measure indicated inferred-nya ada di mana, ada di hutan kah, ada di milik siapakah. Nah ini semua menjadi bagian yang diperhatikan sebelum kita melaporkan menjadi reserve book atau material yang kita katakan, oh ini adalah material yang dapat ditambang sekitar sekian 100.000 ounces dari sekian ton dengan sekian head grade. Oke, sehingga nanti ini membuat bahwa semua studi-studi yang tadi terlaporkan menjadi supporting reserve report, sehingga reserve report cukup kompleks supaya dia dapat dikaitkan dengan reserve. Oke, kita lanjutkan yang tadi ini sudah kita singgung sedikit. Modifying factors-nya. Di sini ada modifying factors. Yang paling umum adalah beberapa modifying factors ini mining. Mining ini adalah metode yang kita pakai untuk menambang. Apakah dia open pit, apakah dia underground, apakah dia satu pit besar, apakah dia beberapa pit kecil, bagaimana, yang mana yang paling ekonomis, yang mana yang paling menguntungkan, karena ujung-ujungnya adalah harus menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang cukup menarik sehingga investor mau menanamkan investasinya yang tidak sedikit. Kemudian di dalam mining juga kita melihat juga di daerah di mana terdapat sumber daya tadi, ya, apakah struktur tanahnya bagaimana, airnya, apakah dialir oleh sungai atau mata air atau lain-lainnya, hutannya bagaimana, di sekitarnya di mana, atau dia di tengah kota, atau dia di dekat di tepi pantai, di dekat laut, atau malah di bawah level air laut, itu akan mempengaruhi. Kemudian kedua metalurgi. Metallurgical ini adalah metallurgical dan processing-nya. Bagaimana kalau kita sudah menambangnya nanti dengan metode apapun yang tadi kita sudah putuskan, yang kita menurut kita ekonomis, bagaimana kita akan memprosesnya? Ya, beberapa proses, apakah CIL, apakah memakai
leaching bla bla bla. Jadi banyak hal ini akan mempengaruhi nanti bagaimana kita mendapatkan recovery dari proses yang akan kita aplikasikan ke suatu yang disebut sumber daya tadi. Sehingga dikatakan, oh oke, dari proses yang kita dapatkan, dari block model yang kita dapatkan, kita bisa dapatkan dari measure indicated, oh ternyata kita dapat proses ini dengan metode ini kita dapat recovery untuk ore, katakan ada oxide, ada transisi, ada sulfide, ya. Oke, kita akan dapat recovery 75%, 50%. Oh, kalau kita dengan CIL, kita bisa dapat recovery 90%. Tapi proses cost-nya bagaimana? Oh, proses cost-nya kalau CIL, oke, katakan misalnya $15 per ton. Kalau misalnya kita dengan leach pad, oh ternyata cuma $3 per ton. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi. Kemudian ekonomi. Ekonomi ini artinya berapa sih harga mineral berharga yang kita punya di sumber daya tadi. Ya. Bagaimana kita mendapatkan yang terbaik dari yang tersedia oleh alam, karena itu given ya. Yang kita dapatkan di sana given. Jadi kita, oh grade segini kira-kira cukup ekonomis dengan bagaimana? Oh, kalau harga bagus, sekitar 1.600-an. Nah, kalau harga turun ke 1.100 atau harga ternyata 1.200 saat ini masih ekonomi nggak? Masih cukup memberikan sesuatu nggak? Atau cuman papo aja? Atau cuman break even point saja? Kalau break even point, kalau nggak ada untungnya, kenapa harus mengerjakan banyak hal dan jadi capek? Kecuali mungkin ada beberapa negara ya yang melakukan itu. Kalau nggak salah di Rusia, dia melakukan investasi sesuatu karena dia tahu itu penting, bisa dia keluarkan duit, tapi mungkin itu pemerintah yang ngelakuin. Kalau pihak swasta, sepertinya sangat-sangat impossible. Kemudian marketing. Marketing ini dalam artian, apa demand yang ada terjadi di masyarakat saat ini? Apakah komoditas yang kita punya ini ada marketnya? Tidak. Ada nggak permintaannya? Tapi kalau udah ada, bagaimana caranya memasarkan ke mereka? Apakah dalam zona yang cukup, atau dalam zona yang cukup jauh? Nanti ada bagaimana harganya kalau kita memasarkan ke luar negeri? Bagaimana A, B, C, D-nya? Itu bagian dari marketing. Sehingga itu akan membentuk juga bagian dari, itu menjadi bagian dari pertimbangan untuk memutuskan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke legal. Legal, ya. Legal ini mungkin jadi cukup tricky juga. Dalam artian begini, ada orang yang belum punya KP, terus dia tahu di suatu tempat, tapi dia tahu informasi, punya KP, tidak punya data dan segala macam. Nah, di sini artinya kita punya data, kita punya sumber daya, kita punya legalnya juga, kita punya license-nya, kita punya izinnya, kita pastikan kalau itu di hutan apa syarat dan ketentuan berlaku, apakah itu berlapor ke daerah Pemda, apakah itu lapor pusat di Jakarta, dan lain-lain yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya environmental. Kita ada, kalau di Indonesia kita ada AMDAL ya, analisis mengenai dampak terhadap sosial dan lingkungan. Dan ini selalu menjadi syarat dan ketentuan. Ini kita harus menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi supaya sebuah perusahaan bisa melakukan eksploitasi. Ya. Jadi kita harus tahu nanti ini bagaimana terhadap muka bumi yang akan kita ganggu, dan itu menjadi bagian dari yang akan kita masukkan faktornya. Kalau tadinya dia hutan dan ternyata untuk memperbaiki dia nanti kembalikan lagi ke hutan, biayanya jauh lebih tinggi daripada kita mengolah dan segala macam, berarti kan itu nggak, ujung-ujungnya kita nggak menghasilkan NPV yang baik. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan juga untuk memutuskan apakah melanjutkan, mengatakan itu dapat dikatakan menjadi cadangan atau tetap menjadi sumber daya. Kemudian ada juga sosial, faktor sosial. Faktor sosial itu adalah di mana tempat sumber daya tadi ditemukan.
Kalau dia di hutan, ketercapaiannya di sana bagaimana, lingkungan sekitarnya bagaimana, ya, impact-nya kepada orang lain bagaimana kalau ada. Terus kalau dia di tengah kota, impact-nya kota itu bagaimana, impact ke desa sekitar bagaimana, apakah ada sesuatu yang bisa di-offer, apakah tempat infrastruktur masyarakat tetap akan di tempatnya atau terjadi kita harus melakukan relokasi, kita harus melakukan banyak hal sebelum kita bisa menambang, ya. Jadi kalau misalnya di suatu tempat dan dia jalan nggak terlalu jauh dari kita, tapi semua keterbatasannya tidak terhalangi oleh hutan lindung, tidak terhalangi oleh penduduk, masih ada sekitar 10-20 km dari tempat lain, misalnya, yaitu akan jadi lebih gampang untuk menilai impact sosialnya terhadap community, artinya relokasinya tidak perlu, jalannya juga yang harus bagaimana. Kalau misalnya teman-teman, sebagian teman yang sudah pernah ke Kalimantan yang paling umum ya, banyak jalan hauling yang mereka harus membangun jalan, karena jalan hauling harus melintasi jalan umum supaya tidak terjadi kecelakaan dan lain-lain. Itu adalah beberapa impact sosial. Sorry, tadi saya skip infrastruktur. Infrastruktur apa saja yang harus dibangun? Dengan adanya ya pengembangan kita, nanti kita akan membangun apa? Ya, kita perlu apa? Kita perlu milling, kita perlu kantor, kita perlu camp, kita perlu ya. Itu semua menjadi pertimbangan karena itu akan menjadi bagian dari kapital yang harus diinvest. Apakah itu nanti akan kembali berapa lamanya, itu menjadi bagian dari masukan untuk menilai ini juga. Kemudian yang terakhir, government. Government selalu akan berkaitan, dihubungkan di mana kita berada. Ketepatan kita sekarang ada di Indonesia, dan politik, suasana politik akan mempengaruhi bagaimana investor mengambil keputusan untuk melakukan investasinya, ya, sehingga semua orang, ya, kalau kita lihat pemerintah mencoba, pastikan iklim investasi yang aman, yang nyaman, sehingga orang-orang akan melakukan mau menginvestasi dananya. Dana yang diinvestasi untuk pertambangan tidak sedikit, ya, mungkin yang minimal ada beberapa puluh juta, itu yang paling minimal US dollar, sampai kepada ratusan, sampai kepada miliar US dollar, dan itu tergantung kepada ukuran dan jenis-jenis dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu entity atau suatu perusahaan. Oke, itu beberapa modifying factor. Saya tambahkan sedikit, pemerintahan itu ya kita harus paham tentang undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara, kemudian tentang undang-undang Pemda, tentang Permen SDM dan lain-lain gitu. Kemudian tadi misalnya mining itu misalnya sumber daya tinggi, tapi ternyata itu cadangan endapannya itu di dalam ketebalan yang sangat jauh di bawah gitu, kedalaman yang di bawah gitu. Artinya stripping rasionya tinggi. Nah, itu nanti cost miningnya juga akan tinggi. Kemudian bisa jadi cadangan itu atau sumber daya itu besar, tetapi ore-nya ternyata sangat sulit gitu. Misalnya sulfide, refractory, yang membutuhkan processing cost yang tinggi dan recovery yang rendah, sehingga begitu menjadi cadangan mungkin hanya 10%, 20% dari sumber daya tadi gitu. Jadi penilaian dari aspek-aspek ini sangat penting supaya itu akan terukur benar pada saat menjadi cadangan gitu. Oke, terima kasih Pak Awan. Nah, sekarang kita masuk ke development terhadap reserve. Setelah kita menerima blok model, kita melihat, dan kita pertama sekali kita harus melihat apakah ini blok model ini akan menghasilkan sesuatu yang kita katakan dapat berharga. Maka kita membuat development, membuat pertama sekali pit optimisasi. Ya,
kita melakukan fit optimisasi dengan beberapa input. Otomatis blok model akan datang dengan topografi ya, dengan topografi yang ada pada saat itu, pada saat pengeboran dilakukan, sehingga kita dapat satu paket. Nah, kita akan memasukkan sebagai engineer, kita memasukkan dari sini kita harus cek dulu dari blok model. Kita cek grade-nya. Biasanya kita khususnya untuk di JRN, pengalaman kita adalah AU, ada beberapa AG atau emas dan perak, dan kita cek untuk beberapa site kita menggunakan leaching, jadi kita harus cek sudah ada belum yang disebut dengan data QLT atau recoverable yang bisa direcoverkan dari tempat, dari grade yang tadi itu. Biasanya kita memiliki. Halo, sorry, waktunya 10 menit lagi ya? Oh, dipercepat aja. Oke, dipercepat aja. Jadi kita cek tadi grade, density, dan tipe-tipe ore, dan kategori resource. Karena itu menjadi bagian yang cukup sangat penting, kritikal, karena kita harus tahu resource kategorinya, apakah itu measured, indicated, inferred. Nah, itu kita cek, kemudian kita masukkan beberapa parameter. Harga, kita putusin, kita akan menggunakan perak juga sebagai masukan dari optimisasi atau cuman AU. Nah, biasanya kita pakai AU saja karena peraknya nggak terlalu signifikan. Nah, kemudian berapa nilai royalti dari harga tadi, kita berapa nilai royalti, ini hubungannya juga dengan pemerintahan ya, royalti yang tadi seperti peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian kita cek juga datanya berapa selling price, biasanya terdiri dari refining sama shipping. Kemudian juga discount rate di Indonesia, discount rate yang dipakai sekitar 10%. Kemudian berapa production rate. Oke, itu satu economic parametersnya. Kemudian ada operating cost. Operating cost ini terdiri dari mining yang tadi, dengan apapun yang kita kerjakan, menambang, apakah materialnya ada drill blasting, ada grade control, ada crushing, ada lain-lain, itu dimasukin. Kemudian prosesnya dan dimasukkan juga di sana. GNA apakah berapa angkanya GNA dimasukkan juga sebagai bagian dari operating cost. Kemudian incremental haulage, kalau kita mau lebih detail lagi, kita buat penambahan, setiap penambahan 100 meter, ada penambahan sekitar berapa 0,0 sekian dolar per ton, itu kita bisa masukkan juga menjadi bagian dari variable cost terhadap mining cost, dan itu untuk operating cost. Kemudian capital expense, equipment apa saja, fasilitas apa saja, dan nanti closure-nya kita masukkan. Kemudian juga operasinya, kita mau pakai recovery mining berapa, seperti yang tadi di awal, recovery mining biasanya kita pakai di sini 95%, dilution-nya 5%, yang artinya kita hanya akan bisa mengambil 95% dari jumlah ore measured indicated yang ada di blok model. Dan sisanya adalah masukkan 5 waste, 5% akan mengurangi atau mendilute grade kita. Kemudian saya bilang topografi. Dan ini semua kita juga perlukan dari daerah situ, parameter geotekniknya bagaimana. Apakah sudah ada geoteknik domain, apakah sudah ada drilling geotek, dan itu akan memberikan kita slope angle by domain atau masing-masing area kalau ada, kalau tidak sebagai satu seragam. Nah, dari situ semua kita akan mendapatkan pitch cell yang dengan angka tadi, katakan kita masukkan angka $1.300 per ounces, per troy ounce, ya, dan itu kita masukkan nanti suatu pitch cell. Ada beberapa seri cell, ya, ada seri pitch cell, dan itu berdasarkan revenue factor. Nanti ada slide-nya, tapi apa saya bahas sekarang biar lebih cepat. Ada revenue factor. Dari situ nanti kita lihat yang mana sih yang bagus. Saya loncat aja dulu ya sebentar, karena di sini ada ini keluarannya. Oh, kita bisa lihat, oh, pit cell ini masing-masing pit cell ada hubungannya dengan revenue factor. Dari sini kita akan lihat hubungannya
ada ore yang kita dapatkan, ada waste juga yang harus kita tambang, ada nilai kita dapatkan kalau kita menambang berdasarkan masukan-masukan yang tadi. Nah, maka kita pilih, oke, sekitar di sini misalnya, 36, biasanya PIT 36 yang sesuai dengan 100% revenue factor. Kalau kita masukin 1.300, artinya setiap troy ounce-nya $1.300. Dan itu yang kita pilih, dan kemudian, kita kembali lagi ke tadi, kemudian, yang kita pilih itu, kita buat PIT design. Kita buat PIT design, kenapa? Karena kita mau tahu, di dalam PIT optimisasi tadi, dia belum practical PIT design, dia belum ada RAM, dia belum ada apapun, dia belum ada apa-apa, dia cuma PIT cell yang tidak praktikal. Kita buat dia praktikal berdasarkan, di sini sudah memasukkan parameter geotek. Geotek yang lebih detail. Kita mau pakai phase angle berapa, kita mau pakai bench height-nya berapa, pakai berm width-nya berapa, kita mau pakai RAM-nya berapa, RAM gradient, dan ini juga akan berhubungan erat dengan pemilihan alat ya, fleet selection. Karena di situ kita harus mutusin, kalau kita mau pakai articulate, berarti jalan kita lebarnya sekian. Kalau kita mau pakai dump truck, berarti lebar jalannya sekian. Grade-nya sih biasanya 11, 12, 10% itu yang paling aman. Dan masalahnya adalah situasi di situ bagaimana? Apakah materialnya bagus untuk menggunakan rigid truck atau dump truck? Apakah cukup nyaman sepanjang tahun? Atau beda, misalnya 6 bulan hujan, 6 bulan kering, itu menjadi bagian dari memutuskan ini, dan itu akan terputuskan desain. Dari PIT design ini, ultimate PIT design ini, maka kita akan nanti totalnya dari ultimate PIT design ini, kita dapat berapa tonase kita, berapa grade-nya, dan akan berapa ounces yang terkandung yang kita bisa tambang selama umur tambang kita sesuai dengan blok modal yang waktu itu tersedia. Dari situ baru kita melihat mine plan. Nanti kita lihat kapasitas penambangan kita. Katakan sebagai contoh kita punya 50 juta ton cadangan. Katakan grade-nya 1. Oke, kita mau itu berjalan 5 tahun. Oke, berarti 10 juta 1 tahunnya. Nah, di sini akan di-define mine plan-nya. 10 juta 1 tahunnya, ore-nya, nah nanti bagaimana dengan kapasitas dan lain-lainnya. Karena ini ada berhubungan sama kapasitas dari, tidak saja kapasitas penambangan, tapi kapasitas pengolahan. Ya. Kapasitas pengolahan, apakah dia constraint-nya di processing, apakah dia constraint-nya di mining kapasitas, apakah dia nanti ada constraint yang lain-lain lagi. Dan dari sini nanti kita bisa lihat, ya, nanti akan masuk bagian dari COG, apakah semua ore yang kita tambang setiap tahun itu masuk semua ke processing plant, apa kita harus simpan dulu di sebagian stockpile-nya apakah itu interim, short stockpile, apakah itu long term stockpile, dan itu akan tercermin di sini, sehingga dari life of mine plan atau mine scheduling, kita akan dapat melakukan ekonomi analisis. Kita lihat nanti selama umur tambang, katakan tadi kita katakan 5 tahun, 5 tahun itu bagaimana cash flow kita, bagaimana nanti rate of return kita, bagaimana NPV kita, bagaimana nanti hubungan kalau ini kita mau mengambil dana dari bank misalnya. Ya. Waktunya sudah habis nih. Saya minta 10 menit lagi ya. Saya lanjut aja supaya lebih cepat ya. Nggak terlalu. Silakan Mas. Silakan next ke kategori. Ya, kategori ini yang penting di dalam mining ya, bahwa kategori itu adalah membedakan antara ore dan waste. Kategori itu sederhana aja, yaitu cost dibagi dengan metal price dikalikan dengan recovery. Jadi begitu kita sudah keluar pitnya yang tadi yang dibuat oleh Pak Alom, nah bagaimana kita menentukan ore dan waste? Rumusnya adalah dengan seperti ini. Apakah jadi keseimbangan antara cost dengan metal price dan proses recovery. Jadi semua material yang bisa membayar cost itu akan masuk ke ore. Tidak mampu membayar, itu adalah kategorinya waste. Next. Nah, dalam kategori itu ada beberapa tipe kategori.
Tetapinya adalah grade itu adalah yang membedakan antara ore dan waste itu yang perlu kita buat di dalam pit design. Nah, kemudian pada saat pit design itu sudah jadi, apakah itu barang itu menjadi ore atau waste, itu kita biasanya menggunakan incremental cut-off grade. Jadi kalau material itu value-nya mampu membayar processing cost, itu akan masuk ke ore. Karena material itu sudah dalam pit, otomatis cost mining-nya sudah masuk. Sehingga di dalam hal ini yang berpengaruh hanya proses cost dengan recovery. Jadi selama value-nya mampu membayar processing cost, itu akan masuk ke dalam ore. Oke, next. Next. Nah, di dalam aplikasinya mungkin kita menerapkan planning cut-off grade. Misalnya kita pengen produksi yang lebih tinggi untuk tahun-tahun tertentu, sehingga kita perlu stockpiling. Nah, disinilah planning cut-off grade kita terapkan. Artinya material yang di bawah planning cut-off grade, tetapi di atas incremental cut-off grade itu yang masuk ke stockpile. Material yang diolah adalah material yang di atas planning cut-off grade. Nah, itu tergantung daripada strategi perusahaan dan nah, kurva ini namanya kurva Gratton curve. Ini sangat penting itu supaya kita paham bisa lebih tepat gitu. Kita bisa lebih optimal memanfaatkan setiap deposit yang ada. Apakah sebab dah orang semua dah biasa dah. Oke, lain tadi. Oke, next. Ya, ini pit design. Setelah tadi pit optimisasi dilakukan, kemudian pit design yang mengikutkan rem, posisi rem, kemudian gradiennya, lebarnya, kemudian alatnya yang digunakan apa, kemudian PFA-nya, IRA-nya. Nah, setelah itu ditentukan semua, kemudian dibuatlah pit design. Oke, next. Ini adalah sebenarnya ini adalah strategi perusahaan. Apakah kita akan menggunakan pit cell tadi yang menurut Pak Agus itu optimal di dalam pit cell 36, atau kita mengambil pit cell yang di bawahnya atau yang di atasnya, itu tergantung daripada strategi perusahaan bagaimana memanfaatkan cadangan itu gitu. Apakah kita punya keleluasaan area sehingga kita bisa memaksimalkan cadangan, atau kita punya keterbatasan area sehingga kita harus memaksimalkan revenue dengan cara high grading atau membuat fase desain yang lebih kecil. Oke, next. Oke, kemudian ini sama, next. Ini sama tadi yang dijelaskan Pak Alon. Nah, ini fase desain. Fase desain ini sangat penting. Di dalam pit desain yang sama, tergantung bagaimana kita membuat scheduling, bagaimana kita membuat fase-fase dan scheduling, sehingga NPV dari cadangan yang sama itu bisa lebih atraktif, bisa lebih valuable dengan bring forward grade tinggi atau bring forward ore dulu, kemudian yang low grade dan yang strippingnya tinggi kita lempar di tahun-tahun belakangan. Itu bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan NPV dengan sequencing dan fase design. Next. Oke, kemudian ini mine planning, ya
intinya mind planning itu fokusnya adalah bagaimana membuat pushback atau fase desain, kemudian sequencing, kemudian memainkan cut-off grid, stockpile management. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghasilkan mind plan yang lebih robust, lebih optimal di dalam NPV, dan lebih cepat kita break even. Oke, next. Nah, mind planning itu sendiri suatu cycle ya. Jadi tadi dari blok model, kemudian melakukan fit optimisasi, kemudian membuat fit design, nah kemudian membuat production schedule, nah kemudian financial model, nah kemudian kita reconcile apakah parameter-parameter itu masih kurang lebih atau ada parameter yang sangat tinggi deviasinya, sehingga nanti akan kita jadi input balik kepada geologi blok model. Nah, kemudian kita lakukan optimisasi ulang, kemudian kita lakukan desain ulang, scheduling ulang, dan seterusnya gitu. Ini cycle akan terus menerus. Oke, next. Ya, ini tipikalnya bahwa mind planning itu harus memenuhi apakah mau memaksimalkan NPV, ataukah memaksimalkan ore recovery, atau memaksimalkan equipment availability, atau memaksimalkan plan capability, objektif kita gitu, di mana arah mind plan itu akan kita lakukan. Next. Ya, mind plan umumnya memiliki karakteristik yaitu apakah kita akan memining dengan ore dan waste yang relatif sama per periode, atau kita melakukan processing yang sama dalam setiap periode, atau kita melakukan SR yang sama dalam setiap periode. Intinya adalah bagaimana memberikan nilai NPV yang paling maksimal. Next. Ya, ini contoh mind plan dengan membuat fix total mining ya. Yang ditambang akan berbeda, tetapi throughputnya akan kita tetap dengan cara stockpiling. Umumnya model mind planning seperti ini yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, kemudian tadi sempat disinggung bahwa dalam penentuan equipment itu kita harus melihat aspek geotekniknya seperti apa, karakteristik positifnya seperti apa, bagaimana sifat bijinya. Nah, misalnya bijinya itu fan-fan kecil, artinya alat muatnya kita harus lebih kecil. Kalau bijinya itu sangat besar dan disseminated, itu bisa alat besar. Kemudian juga kemudian ya batasan lebar jalan, kemudian bagaimana degradability-nya, apakah kita akan melakukan pemboran dan peledakan, berapa PF-nya, itu nanti semua akan kita lihat dari informasi geologi yang kita dapatkan. Oke, next. Oke, biasanya alat itu dipengaruhi oleh target produksi yang akan kita capai. Kemudian ya standar physical availability, standar jam kerja, kemudian distance. Nah, distance ini sangat penting, akan menentukan jumlah alat, terutama alat angkut yang akan kita Oke, kemudian kapital secara keseluruhan adalah mining capital, ya seperti shovel atau excavator, dump truck, drilling, kemudian dozer, dan lain-lain. Nah, kemudian fasilitas infrastruktur,
seperti waste dump, workshop, warehouse, mess, office, kemudian proses plant infrastructure. Nah, intinya tiga komponen inilah yang paling costing di dalam capital cost kita, dan ini yang akan menentukan ekonomiknya dari suatu proyek ini. Oke, next. Oke, kurang lebih. Jadi dalam menentukan kapital itu ya kita menggunakan database yang ada atau dari report-report kita yang sebelumnya, dengan adjustment dengan inflasi, dengan market, atau yang lebih tepat, yang lebih akurat menggunakan quotation dari supplier atau menggunakan consultant. Itu berbagai cara yang harus kita lakukan supaya kita mempunyai level confident terhadap kapital kita. Karena sekali kapital kita itu membengkak, ya estimasi kita ekonomiknya menjadi meleset gitu, sehingga bisa saja menjadi tidak ekonomik. Jadi hati-hati sekali dalam penentuan capex ini gitu. Biasanya untuk level 3FS ya 15%, tetapi untuk level sudah FS mungkin antara 5-10%. Oke, selanjutnya. Ya, ini basic untuk ekonomik. Kita harus melihat NPV-nya, kemudian IRR-nya, kemudian payback period-nya. Sebenarnya komponen-komponen ini saja yang untuk evaluasi awal yang kita lihat. Oke, next. Ya, ini ada template dari Ausim ya. Jadi faktor dalam evaluasi ekonomik itu kita harus ada price, kemudian ada informasi sales-nya, kemudian production-nya, fisikalnya seperti apa, tonal recovery, kemudian ounces-nya kalau itu emas. Nah, kemudian kapitalnya, kemudian OPEX-nya. Nah, OPEX ini meliputi mining cost, processing cost, G&A cost, nah, kemudian closure cost, kemudian ada tax, kemudian ada discount rate, dan NPV. Biasanya ini harus terpenuhi dalam spreadsheet ekonomi kita. Gitu. Oke, next. Ya, kemudian yang penting kita harus melakukan beberapa skenario. Nah, production size seperti apa yang akan lebih optimal, kemudian bagaimana production ramp up, apakah 5 tahun pertama misalnya 1 juta ton, kemudian berikutnya naik 5 juta ton, atau kita dari awal 5 juta ton sampai life of mine, atau ya itu evaluasi yang perlu kita lakukan dan perlu kita simulasikan. Kemudian juga apakah kita menggunakan mining sendiri, alat-alat kita invest sendiri, atau dengan kontraktor. Ya tentunya kalau invest sendiri, capital cost kita tinggi, tapi OPEX-nya rendah, mining cost-nya rendah. Nah, tapi kalau dengan kontraktor, kita tidak perlu capital untuk mining, tetapi tentunya mining cost-nya tinggi. Nah, ini harus kita compare gitu. Nanti mana yang akan kita putuskan. Dan semampu mana kita dalam funding kapitalnya gitu. Ya kalau kita tidak punya kapital yang leluasa ya tentunya mungkin opsi kontraktor ini suatu opsi yang bisa dipelajari. Nah kemudian sensitivity analysis. Nah ini perlu kita lakukan sesensitif apa terhadap faktor-faktor yang kita bisa kontrol atau kita tidak bisa kontrol. Misalnya price. Misalnya price kita sangat sensitif, artinya ini kita harus hati-hati. Misalnya produk kita terlalu sensitif terhadap price, artinya ekonomi kita harus lebih firm bahwa dengan price yang rendah kita akan tetap ekonomik. Nah, kemudian misalnya OPEX. Kalau OPEX kita sangat menentukan sensitivitas terhadap ekonomi, maka kita harus bisa mengontrol OPEX ini supaya less sensitif gitu, supaya
OPEC-nya berada dalam range yang kita prediksi. Nah, kemudian juga recovery, kemudian ya mungkin dengan exchange rate, itu semua harus kita lakukan evaluasi. Oke, next. Ya itu saja. Sorry, ini agak cepat ya, karena memang waktunya mepet. ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Along dan Mas Wawan atas paparannya. Yang saya yakin memang waktunya tidak cukup leluasa untuk menjelaskan lebih detail seperti tadi awal-awal Mas Along lakukan. Baik, kita masuk ke ini saja, ke diskusi. Mas Koko, kita punya waktu sekitar 10 menit ini ya. 10 sampai 13 menit lah, sampai 5.30 gitu. Mohon maaf jika ini agak mundur. Mas Koko mungkin bisa jawab 3 pertanyaan pertama saja. Terus nanti kita berikan kepada Mas Alam dan Mas Awan untuk menjawab juga 3 pertanyaan dari reserve. Silakan, Mas Koko sudah ada kan? Sudah baca di chatnya? Sudah, Pak Budi. Ya. Silakan, Mas. Saya urut dari atas saja ya. Ini ada komen yang pertama bagus dari Pak Ian Wolf ya. Dia sebutkan bahwa saya skip untuk mengecek survei Borhor-Kohler dan Dunhol Surveillance. Ya mungkin karena keterbatasan waktu tadi ya, bahwa itu agak terlewatkan. Tapi sebetulnya itu masuk pada bagian yang namanya database integrity validation juga. Jadi itu double check di situ. Yang pertama pada saat di sistem database sendiri itu ya, itu ada Kohler pickup point sama Kohler resurvey gitu kan. Itu secara database juga nanti pada waktu resurvey-nya itu balik di pick up kemudian masuk ke database itu ada selisih berapa meter gitu, biasanya ada trigger ngasih tahu ini benar nggak gitu kan. Jadi itu trigger yang pertama gitu kan. Terus yang kedua tentunya pada saat saya display ya, karena kita bermain dengan drill hole, itu pasti akan dicek pada tahap-tahap awal, karena itu tahap penting di bagian awal. Ya, terima kasih masukannya Pak Ian. Kemudian pertanyaan kedua, ini dari Pak Sudibyo ya. Berapa persen biasanya suatu resource itu pada akhirnya menjadi reserve? Oke, pada saat kita, ini mungkin singkat aja, pada saat kita mencoba menggunakan KCMI yang terbaru tahun 2017 gitu kan, itu sudah sedikit lebih strict pada saat kita melakukan klasifikasi. Salah satunya adalah point future economic extraction itu sudah menjadi pertimbangan. Mungkin tiap resource geologis beda-beda, tapi salah satu yang paling umum dilakukan adalah resource geologis sudah mulai minta engineer untuk melakukan first pass optimisasi. Biasanya main di harga kalau itu gold ya harga gold di beberapa range gitu kan ya, dan tentunya juga menggunakan beberapa informasi dan lain-lain yang dari pihak engineer yang pada intinya ingin membuat batasan ataupun boundary supaya klasifikasi resource ini tidak lari kemana-mana. Pada saat sebelumnya menggunakan KCMI atau GORC yang lama ya, itu kan future economic extraction belum terlalu ditekankan secara kuat. Makanya pada saat kita menggunakan KCMI yang baru sudah mulai memasukkan sedikit economic factor dalam tanda kutip ya. Itu rasio resource to reserve itu mungkin ya, ini relatif tergantung depositnya juga, itu udah relatif lebih dekat ya. Mungkin bisa kalau pengalaman di JRN bisa mungkin 75 atau 80 mungkin ya 80-an, saya harus cek lagi lebih detail. Tapi pada saat kita tidak menggunakan faktor itu pada saat mengklasifikasi, future economic extraction tentunya rasionya lebih rendah. Bisa mungkin hanya 60% saja gitu kan, atau bahkan sekitar 50, itu banyak kejadian sebelumnya. Makanya kenapa lebih rigid pada saat sekarang ketentuan GORC 2012 ataupun KCMI yang terbaru. Kemudian critical step pada saat melakukan estimasi resource dan reserve. Mungkin kalau reserve nanti Pak Alam atau Pak Wawan. Estimasi, ya, proses estimasi itu merupakan suatu rangkaian ya. Saya agak reluctant pada saat dijawab mana yang penting dan mana terpenting gitu. Menurut saya semua bagian itu satu rangkaian. Pada saat kita tidak bisa lolos pada satu tahapan, kita semestinya tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya ya. Walaupun di bagian akhir itu namanya validasi, itu untuk
untuk mengatas apa yang sudah kita lakukan dulu betul atau mendekati paling tidak dengan data yang sudah kita gunakan. Mungkin itu komen dari saya. Kemudian secondary deposit apa perlu diperhatikan dibanding primary deposit? Oh ya, tentu saja. Pada saat kita dealing dengan suatu deposit dalam suatu proses estimasi, kita kan selalu berusaha untuk membuat domain-domain dalam tanda kutip memisahkan antara populasi satu grade dengan grade yang lain, dan otomatis sama juga pada saat itu secondary deposit tentu saja harus kita pisahkan, kita perhatikan dengan primary karena secara genesa dia beda gitu kan. Itu. Terus mungkin satu lagi ya Pak Budi ya. Satu lagi ini tentang nikel. Kalau nikel mohon maaf saya skip dulu ya. Mungkin ada yang lebih kompeten. Saya kebetulan di komoditas gold dan copper. Oh ini kebetulan dari Pak dosen saya nih Pak Arifidun Idrus. Selamat sore Pak. Terima kasih sekali udah ikut ikut hadir gitu kan. Ya, jelaskan metode angular approach atau angular tolerance untuk menentukan variogram pada data yang tidak teratur atau irregular data. Sebetulnya tidak ada rule of thumb mengatakan harus menggunakan angular toleran berapa ya, mungkin pada saat variografi ya. Terutama, tapi ini pertanyaannya pada irregular data. Biasanya sih kita mainnya mulai dari setengah dari lag ya, setengah dari lag dari variogram itu bukannya untuk angle-nya. Hanya yang menjadi poin pada saat domain kita itu tidak cukup robust atau dalam kata ini stasioner, itu yang menjadi masalah adalah pada saat kita melakukan itu yang akan menjadi masalah pada saat kita melakukan yang namanya variografi ini, sehingga pada saat ada kita bilang data yang tidak teratur, yang itu mungkin saya melihatnya lebih karena domainnya belum cukup robust ya. Pada saat domain itu cukup robust, biasanya lack of the drill spacing ataupun setengah dari lag spacing itu sudah cukup bagus untuk mendapatkan variogram yang model variogram yang kita inginkan gitu kan. Nah, pada saat itu tidak bisa, kalau memang revisit domaining tidak bisa dilakukan, ataupun sudah dilakukan revisit tapi tetap tidak bisa mendefine domain baru yang bisa menjelaskan irregular data ini. Nah, mungkin kita harus menggunakan teknik yang lain, jangan dipaksakan ya, mungkin model variografinya tidak bagus. Mungkin kita menggunakan indicator kriging yang dalam hal ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada variogram itu sangat sensitif ya terhadap stationary ini. Jadi mestinya ini nanti ke depannya untuk ordinary kriging, pada saat itu tidak stasioner, ya tetap agak susah nanti untuk mendapatkan irregular data. Mungkin itu, Pak ya. Baik, terima kasih. Mas Koko, masih banyak itu pertanyaan yang paling menggelitik itu komennya Pak Ian, disebutkan bahwa ini adalah assay modeling rather than geological modeling. Saya pikir dari penjelasan Mas Koko sudah jelas dari awal adalah model geologi yang digunakan untuk sampai kepada melakukan saya pikir mungkin saya komen singkat juga Pak Budi, betul sekali ya. Memang karena keterbatasan waktu, bukan menyalahkan waktu, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin informasi geologi tanda kutip itu agak minimum, tapi bukan berarti itu dikesampingkan ya. Karena kalau kita lihat slide domaining tadi, itu saya sebut geologi 3 kali itu. Jadi memang itu penting-penting sekali. Jadi kan, nah yang saya coba tampilkan di sini, karena biasanya orang itu agak miss di assay gitu kan. Terima assay sudah cukup running saja gitu kan. Itu yang biasa terjadi. Makanya itu yang saya tekankan gitu kan ya. Kalau geologi itu sepengalaman saya berhubungan dengan expression geologist di tim manapun beda perusahaan, itu istilahnya udah nggak ini lagi lah gitu kan, dengan deposit-deposit yang ada gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah dengan itu. Jadi makanya saya lebih menekankan pada aspek lain ya, lebih ke arah estimasinya. Tapi betul sekali, itu sangat penting. Bukan berarti kita menyampingkan ya geological modeling. Mungkin satu pertanyaan ini ada dari Pak Harman ya. Mas Koko, sorry Mas, kita kasih ini ya, kita cut dulu Pak Harman itu, nanti biar saya yang jawab. Nanti offline aja, Mas. Okay. Baik, Mas Agus, Mas Wawan, itu tadi ada pertanyaan dari Mas Markus itu dari modding fighters yang sebanyak itu
mana sih yang paling penting? Apakah urutan tulisan itu sudah mengacu kepada level prioritas atau kepentingannya atau bagaimana? Silahkan. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena presentasi ini jadi cepat ya, karena dulu kita melakukan presentasi ini setengah hari ya. Kita bahas detail waktu itu dengan tim Petrosi ya. Nah ini cuma waktunya jadi 30 menit, 40 menit. Ya mungkin seperti ini jadinya gitu. Tapi oke, menjawab tadi ya mulai faktor, sebenarnya boleh dibilang semuanya itu penting gitu, semuanya itu satu paket. Tetapi bisa kita bedakan dua hal gitu, yaitu yang teknis dan non teknis. Jadi dari sisi kita mungkin yang teknis dulu gitu, misalnya dari sisi mining, kemudian dari sisi processing, kemudian dari sisi infrastruktur, itulah yang teknis gitu. Misalnya apakah dari sisi mining itu slope-nya seperti apa, apakah slope-nya itu sangat landai sehingga stripping-nya tinggi, atau deposit-nya itu sangat dalam sehingga stripping-nya juga tinggi, atau waste dump-nya itu sangat bagus sehingga distance-nya itu sangat jauh. Itu semua yang akan mempengaruhi cost dan mempengaruhi ekonomik gitu. Nah, kemudian processing. Apakah processing cost-nya itu, apakah ore-nya itu mudah? Misalnya heap leachable dengan recovery tinggi, misalnya sudah heap leach, recovery-nya misalnya dapat 80, kemudian processing cost-nya cuma $3, ya tentunya ini akan sangat mudah gitu dibandingkan dengan misalnya pakai CIL dengan pakai roasting, kemudian misalnya recovery-nya hanya 70, dan ada tailing dam, kemudian processing cost-nya menjadi tinggi, belasan dolar. Nah, itu menjadi yang utama dulu gitu, secara teknikal ekonomik. Nah, kemudian yang lainnya ya kita perlahan lengkapi gitu. Secara regulasinya terpenuhi, secara legalnya terpenuhi, secara amalnya terpenuhi, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wawan penjelasannya. Satu lagi Mas Wawan, ini sebelum kita menginjak ke 5.30, ini dari Mas Andri NAH Balo. Apakah ada dan bagaimana memperoleh standar COG yang baik agar deposit yang ada di WUP dapat dijadikan sumber daya ataukah harus mengetahui dulu dan memperhitungkan kemajuan teknologi yang akan datang beberapa tahun ke depan? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa cut off rate itu tergantung pada processing cost yang akan processing apa yang akan kita gunakan. Apakah heap leach, apakah CIL, ataukah apa gitu. Apakah lebih kompleks lagi gitu. Sehingga itu ya yang menentukan cut off rate. Jadi cut off rate itu satu adalah processing cost, kemudian kedua adalah recovery-nya. Jadi kalau processing cost-nya itu kecil, kemudian recovery-nya tinggi, cut off rate-nya pasti akan rendah. Gitu. Dan itu yang kita cari gitu. Yang intuisi itu yang seperti itu gitu. Cuman sekarang ini banyak cadangan yang sangat kompleks sehingga processing cost-nya sangat tinggi dan recovery sangat rendah sehingga cut off rate-nya itu sangat tinggi gitu. Itu yang tantangan kita gitu. Baik. Nah, kemajuan teknologi tentunya itu akan mempengaruhi recovery yang lebih baik dan cost yang lebih rendah. Itu sangat penting juga gitu. Baik, Mas Wawan, saya lihat sudah banyak diskusi yang dijawab secara di dalam chatnya ya. Jadi nanti mohon Mas Markus bisa share Zoom group chatnya ini kepada para peserta.
dikirimkan email yang pada saat mereka mendaftar. Di situ ada beberapa jawaban dari Mas Wawan. Dan juga tadi saya diskusi dengan Mas Koko, slide akan boleh di-share. Kalau yang dari reserve gimana Mas Wawan? Bisa ya? Bisa. Ya, itu juga bisa nanti dikirimkan via email, di mana email yang digunakan oleh Anda untuk mendaftar. Saya pikir kita cukupkan sesi kali ini. Terima kasih banyak, apresiasi yang sangat tinggi bagi rekan-rekan semua, khususnya juga kepada 3 narasumber kita, Mas Wawan, Mas Agus, Mas Alom, dan Mas Koko, yang sedikit banyak sudah memberikan beberapa hal yang kita pikir atau kita pandang perlu bagi seorang resource geologist untuk memahami bisnis yang digelutinya itu secara lebih bulat begitu. Meskipun dengan keterbatasan waktu, kita hanya bisa mengcover mungkin hal-hal yang sangat superficial, tapi tanpa mengurangi effort dan apapun yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, saya pikir sesi ini telah berjalan dengan sangat baik. Atas nama MGI, atas nama Georesources, jika ada kesalahan, khususnya di awal, tadi ada beberapa hal teknis yang membuat ini menjadi agak terlambat, kami mohon maaf. Masukan, kritik, feedback kita selalu perlukan dari rekan-rekan. Semoga kami bisa memperbaikinya ke depan lagi. Terima kasih juga kepada para senior. Saya lihat tadi pada Pak Toto, ada Mas Iwan Munajat yang baru gabung atau sudah dari tadi, ada Mas Harman. Mohon maaf Mas Harman, untuk pertanyaan antara owner dan geologis nanti saya bisa jawab lebih detail begitu. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat, waktu dan tepat saya kembalikan kepada Mbak Salsabila. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak SDJ dan para pembicara. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara penutupan, marilah kita tutup acara webinar kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Saya Salsabila sebagai pemandu acara webinar kali ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini terdapat kendala dan beberapa kesalahan teknis. Untuk PPT akan di-share melalui email dan video recording akan dibagikan melalui YouTube dari channel Geologinet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nuhun, terima kasih. Terima kasih Pak, makasih. Nanti rekodnya di mana, Markus? Nanti di upload. Terima kasih semua. Pak. Ada di YouTube. Ini untuk hostnya sudah saya kembalikan ke Pak Darto. Nanti nyimpennya Markus atau apa yang ini recordingnya? Ada Geologinet Pak, kita kerjasama dengan Geologinet. Nanti ada di YouTube-nya. Si Faik juga nge-record tapi. Oh, jadi saya nggak perlu udah ya, teman-teman MGI sudah nge-record ya? Ya, saya nge-record Pak. Saya nge-record Pak. Oh ya udah, artinya ini saya nggak perlu nyimpen tadi lah. Ya, baik Pak. Oke. Iya. Ini bisa langsung dimatiin atau nunggu recordingnya? Bisa Pak. Hostnya sudah saya kembalikan ke Pak Darto. Oke, langsung saya end meeting aja ya.